Baik Bapak Ibu dosen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang telah terus memantau Mimbar Intelek terkait dengan informasi-informasi dunia dosen. Nah, kali ini itu saya membahas terkait dengan kenapa sih banyak dosen itu lebih memilih bertahan di jabatan akademik lektor. Jadi kayak seperti tidak ada keinginan untuk naik jabatan ke lektor kepala misalnya, atau bahkan yang sudah lulus S3 itu tidak mau juga ke guru besar gitu ya. Apa sebenarnya yang menyebabkan kenapa kebanyakan dosen itu ya memilihnya ya udah jadi lektor aja deh, nggak usah muluk-muluk gitu. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman dosen bahwa bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mendownload e-book yang bisa dipakai untuk prompting penulisan jurnal Scopus, jurnal Sinta 1 hingga Sinta 6, kemudian menulis buku ya, semuanya prosesnya digenerate dengan ChatGPT dan lebih cepat, lebih mudah, semuanya tutorialnya lengkap. Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, informasi pertama dulu Bapak Ibu dosen bahwa seperti kita ketahui, fenomena dosen cenderung bertahan pada jabatan akademik lektor itu lebih kepada alih-alih naik ke lektor kepala ataupun guru besar itu biasanya bukan karena satu faktor tunggal, melainkan kombinasi insentif, beban administratif, dinamika karir, tata kelola penilaian, ekosistem riset, serta faktor psikologis dan sosial. Nah, kali ini itu saya akan menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan kenapa dosen-dosen itu cenderung bertahan pada ini ya, pada jabatan akademik lektor saja, tidak mau naik ke lektor kepala ataupun ke guru besar. Nah, yang pertama dulu itu berkaitan dengan struktur insentif ya. Jadi manfaat naik jabatan itu tidak terlalu terasa sepadan gitu. Nah, memang ini benar ya. Jadi secara ekonomi perilaku ya, seseorang itu cenderung mengejar target ketika ada tambahan manfaat lebih besar daripada tambahan biaya ya, dari segi waktu, kemudian stres maupun resiko gagal gitu. Nah, oleh karena itu ada kenaikan penghasilan margin dianggap tidak mengubah hidup gitu. Seperti kita ketahui ya bahwa jabatan fungsional lektor itu insentifnya itu kalau nggak salah 700.000. Nah, kemudian untuk mau ke lektor kepala itu hanya 900.000. Itu hanya cuma naik 200.000 loh gitu. Jadi tidak selaras gitu dengan beban yang diterima. Nah, pada bagian konteks institusi, selisih ataupun tunjangan kompensasi antara lektor maupun lektor kepala atau lektor kepala ke guru besar itu tidak terlalu signifikan ya yang dirasakan. Dibandingkan dengan kerja ekstra menyusun berkas, biaya publikasi, waktu penelitian, kemudian tekanan memenuhi indikator. Nah, jika dosen sudah cukup aman secara finansial dan status pekerjaan, dorongan untuk menempuh proses panjang itu menurun ya. Kemudian ada keamanan dan stabilitas sudah dicapai di lektor, seperti itu. Nah, jadi lektor itu sering diapresiasikan sebagai titik paling aman lah gitu ya. Misalnya dari legitimasi akademik sudah mapan, kemudian akses mengajar maupun penugasan sudah stabil, serta resiko administratif relatif lebih kecil dibandingkan mengejar jenjang yang lebih tinggi. Kemudian untuk berkaitan dengan insentif non-finansial bisa kalah oleh disinsentif ya, di mana kenaikan jabatan ini memang memberi prestis ya, otoritas akademik, kemudian peluang menjadi pemimpin ya, dan akses jejaring. Namun itu bisa kalah oleh reputasional resik yang jika gagal ya, kemudian exposure audit atau penilaian, juga peningkatan ekspektasi dan beban gitu. Nah, lalu seperti apa kalau kita kaitkan dengan beban administrasi ya? Nah, di sini biaya transaksi dan beban administrasi itu merupakan proses yang dianggap mahal secara waktu dan mental. Jadi misalnya paperwork burden tinggi dan sering repetitif ya. Jadi kenaikan jabatan akademik itu identik dengan dokumentasi tridharma yang rinci. Kemudian pemetaan angka kredit maupun PK atau verifikasi dan revisi itu dilakukan secara berulang, serta koordinasi dengan unit kepegawaian atau SDM dan asesor. Oleh karena itu banyak dosen itu melihat proses ini itu sebagai pekerjaan administratif yang tidak sepenuhnya
meningkatkan kualitas akademik, tetapi wajib untuk lolos sistem gitu. Kemudian ketidakpastian dalam laman proses. Jadi bila timeline pengusulan tidak jelas atau berlarut, biaya opportunity meningkat, maka riset bisa tertunda, mengajar akan terganggu, kemudian motivasi itu menjadi turun ya karena menunggu keputusan. Nah, dalam kondisi ketidakpastian tinggi, orang itu cenderung memilih status quo ya atau status quo bias gitu. Nah, untuk berikutnya itu adalah halaman hambatan ya, riset dan publikasi ya. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri ya. Jadi hambatan struktural riset dan publikasi ini merupakan ekosistem yang belum mendukung target jenjang atas. Kenaikan ke lektor kepala, terutama ke guru besar juga, itu umumnya mensyaratkan bukti kinerja riset dan publikasi yang kuat. Misalnya, tidak semua lingkungan kerja itu menyediakan persyaratan seperti itu. Jadi waktu riset itu terguras oleh beban mengajar dan layanan institusi. Di banyak kampus, beban mengajar tinggi dan tugas tambahan itu mulai dari panitia, akreditasi, MBKM, administrasi, dan lain-lain itu menyita jam produktif ya. Akibatnya, riset itu bisa menjadi aktivitas malam dan akhir pekan. Kemudian pipeline publikasi tidak stabil, ataupun output riset kalah oleh tugas rutin yang mendesak. Kemudian ada dukungan riset yang tidak merata. Nah, kendala yang sering muncul itu adalah pendanaan riset internal kecil ataupun kompetitif ya. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini, kebanyakan PTS-PTS itu kan agak sulit mendapatkan mahasiswa ya. Padahal kita ketahui bahwa mahasiswa PTS, keberlangsungan hidup PTS itu ya dari mahasiswa gitu. Kemudian akses database jurnal terbatas, laboratorium atau peralatan itu juga kurang. Kemudian dukungan penulisan atau proofreading ya, atau bahkan APC ya, itu juga minim, serta kolaborasi riset yang kurang terstruktur. Nah, sebenarnya tanpa ekosistem pendukung, syarat publikasi menjadi itu beban pribadi, bukan agenda institusi. Kemudian kalau kita berbicara tentang biaya publikasi dan hambatan reputasi jurnal, jadi untuk publikasi bereputasi, dosen itu harus menghadapi apa yang disebut dengan biaya artikel process charge ya, atau open access lah seperti itu. Tapi sebenarnya banyak ya jurnal-jurnal yang gratis gitu. Nah, selama ini saya tidak pernah submit ke jurnal internasional ataupun publish di jurnal internasional itu di jurnal-jurnal yang berbayar, semuanya gratis. Kemudian proses review yang lama ya. Kalau lama ini juga tergantung ya. Kalau di Q1 itu ya, kalau pengalaman saya maksimal cuma 3 bulan 10 hari gitu. Kemudian desk reject yang tinggi. Oh, kalau ini ya memang ya. Jadi tapi kita tidak boleh menyerah ya ketika misalnya di reject artikel-artikel kita. Ya kita cari aja jurnal yang lain. Kemudian kebutuhan bahasa akademik Inggris yang mungkin tidak mumpuni ya, serta standar metodologi yang kurang kuat gitu. Nah, bila institusi tidak menutup sebagian biaya dan tidak menyediakan mentoring, ya banyak dosen berhenti pada level yang masih dapat dipenuhi gitu. Nah, selanjutnya itu adalah gap ya, monitoring kompetensi ini. Jadi kurangnya peta jalan karir akademik, kemudian tacit knowledge tidak terdistribusi, serta pengembangan kapasitas riset yang belum sistematika. Jadi ini dinamika organisasinya. Kalau kita lihat bahwa gap kompetensi dan monitoring itu tidak semua dosen dapat ya peta jalan karir akademik ini ya. Jadi ya perlu ada monitoring yang jelas gitu ya. Mulai dari pembinaan karir, klinik BKD atau PAK, mentor aktif, maka dosen itu akan belajar sendiri lewat trial and error yang melelahkan dan memakan waktu seperti itu. Nah, kemudian ada keterampilan akademik itu tidak lanjut dan tidak otomatis terbentuk Bapak Ibu guru dosen. Jadi naik ke jenjang yang lebih tinggi itu menuntut kepemimpinan riset, konsistensi topik, kemudian kemampuan menulis, jejaring kolaborasi, serta kemampuan mengelola hibah dan dalam tim. Nah, dinamika organisasinya itu sama dengan beban jabatan dan ekspektasi meningkat ya ketika naik jenjang ya, mulai naik jabatan itu sama dengan berarti naik beban. Jadi seiring dan persepsi bahwa lektor kepala ataupun guru besar ya lebih sering diminta jadi reviewer internal, asesor, ketua tim, pembimbing utama, komite akademik ya, atau bahkan jadi rujukan kebijakan atau jadi wajah institusi untuk akreditasi. Nah, bila penambahan beban ini tidak diimbangi pengurangan beban mengajar atau dukungan administrasi, promosi terasa seperti hadiah yang menghukum gitu. Nah, politik kampus juga dan dinamika sosial itu juga mendukung ya.
di sebagian tempat promosi dapat itu memunculkan ya resistensi laten, kecemburuan atau kompetensi, kemudian tarik-menarik kepentingan unit, serta penilaian yang dirasakan tidak konsisten. Jadi walau tidak semua persepsi adanya, political cost membuat sebagian dosen itu menghindari eksposur. Selanjutnya itu adalah faktor psikologis ya. Nah, faktor psikologis di sini itu bisa adanya aversion terhadap resiko gagal ya. Jadi kenaikan jabatan itu membawa resiko, misalnya penolakan administratif, asesor, revisi besar, kemudian stigma yang tidak lolos gitu. Nah, untuk individu yang risk averse bertahan di lektor minimal punya resiko reputasi gitu. Nah, ada juga burnout dan keterbatasan energi kognitif. Nah, bila dosen sudah mengalami kelelahan kronis ya, misalnya mengajar plus administrasi plus keluarga, proyek promosi yang panjang terasa mustahil. Akibatnya muncul strategi bertahan. Yang paling penting itu adalah BKD aman, nanti saja setelah akreditasi selesai yang sering berulang tiap tahun. Kemudian ada orientasi yang berbeda ya. Jadi tidak semua dosen itu mendefinisikan sukses itu sebagai naik jabatan akademik. Ada yang melihat menikmati pengajaran, pengabdian, manajemen kampus, konsultasi profesional, serta karya praktisi. Nah, jika sistem promosi ini terlalu publikasi ya atau sentril, dosen yang berorientasi teaching ataupun service merasa promosi tidak sejalan dengan identitasnya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah bisa juga disebabkan karena sintesis ya. Ada lektor kepala itu titik keseimbangan antara manfaat dan resiko, serta promosi tanpa dukungan sistem terasa tidak rasional gitu. Nah, rekomendasi institusi bisa dilakukan pengurangan sebenarnya ya. Pengurangan beban mengajar ya, tapi ini juga harus dibicarakan secara umum ya. Kemudian mentoring terstruktur, dukungan publikasi dan riset, serta insentifnya dan SLA administrasinya itu jalan. Oke. Saya kira cukup sekian Bapak Ibu dosen, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video selanjutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.